Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Masih sehat kan? Nah, bertemu lagi bersama Bang Samuel dan Kakak Paron. sebelum kita memulai peribadahan kita pada hari Minggu ini, marilah kita bernyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, anak-anak silakan bangkit berdiri.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, itu doa yang memang ucapkan ini. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu lah hidup kami serahkan, lindungi kami Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah, yaitu titahnya yang ke-8 dan maksudnya. Ikuti Abang ya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik, masih tetap semangat kan? Kakak percaya adik-adik di rumah masih tetap semangat. Kakak Samuel masih semangat? Masih semangat dong Kak. Oke, baiklah adik-adik. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita angkat pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah bergunan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah bergunan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inong Bible Pro,
Marilah kita bernyanyi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Nah, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu, Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang masih muda, tetapi dia sudah menjadi raja. Tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, adik-adik penasaran? Supaya kita tidak penasaran, kita sama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Ini dia videonya. Yosia lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Allah Israel. Komitmen awal Yosia untuk pembaharuan rohani bangsa Yehuda diperlihatkan melalui usaha kerasnya memperbaiki bait Allah. Ini disebabkan 2 raja sebelum Yosia sudah terlanjur merusak moral, akhlak, dan kerohanian bangsa Yehuda. Untuk memperbaiki keadaan ini memerlukan usaha yang lebih dari sekadar memperbaiki bait Allah. Yosia tidak mempunyai penuntun karena pada zaman Raja Manasye, hampir seluruh salinan kitab Taurat Musa hilang dan dilalaikan. Namun Allah tidak membiarkan kerinduannya yang tulus menjadi padam. Allah memberkati usaha Yosia. Memperbaiki bait Allah memang tidak membawa kepada pembaharuan rohani, namun memimpin kepada ditemukannya kitab Taurat yang akan memberi arah dan petunjuk bagi Yosia. Setelah kitab dibacakan, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asyah untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab suci membuatkan pemerintahan Hizkiah begitu makmur. Hampir 1 abad sebelumnya, ketika pesta Paskah dirayakan oleh Hizkiah, jaminan telah dibuat untuk pembacaan kitab Musa secara umum setiap hari kepada orang banyak oleh para imam yang mengajar.
Tetapi Manasye anaknya telah berani menyampingkan peraturan-peraturan dari kitab suci itu. Dan kitab itu hilang. Akibatnya, selama bertahun-tahun orang banyak kehilangan nasihat-nasihat dari kitab itu. Raja Manasye tidak hidup seperti ayahnya Hizkia. Raja Manasye jahat, telah menghidupkan kembali penyembahan berhala, telah menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tapi suatu saat Raja Manasye sempat merendahkan diri. Dia berusaha melunakkan hati Tuhan dan Tuhan mendengarkan permohonannya dengan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui Tuhan itu Allah. Namun walaupun pertobatan Manasye luar biasa, dalangnya terlambat untuk menyelamatkan kerajaan itu dari pengaruh jahat tahun-tahun penyembahan berhala. Banyak yang tersandung dan jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Amon hidup sama seperti ayahnya, menyembah berhala. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya yang sempat bertobat. Yang merendahkan diri malah Amon makin banyak kesalahan. Raja Amon yang jahat itu tidak diizinkan memerintah lama. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yosia berusia 8 tahun ketika naik takhta kerajaan. Dia memerintah selama 31 tahun. Raja Yosia takut akan Allah sejak permulaan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ketika Raja Yosia memerintah, Imam Besar Hilkiah menemukan naskah yang lama hilang itu di dalam bait suci. Ketika bait suci itu dibersihkan, diperbaiki, dan penambahan sesuai dengan rencana Raja Yosia. Lalu Imam Besar Hilkiah menyerahkan kitab yang indah itu kepada seorang guru yang berpendidikan bernama Safan. Lalu Safan membawa kitab itu kepada Raja Yosia sambil menceritakan bagaimana kitab itu ditemukan. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Setelah mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asyah untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab itu telah mengungkapkan kepada Yosia kasih Allah bagi umatnya dan kebenciannya terhadap dosa. Maka gementarlah Yosia memikirkan masa yang akan datang ketika melihat sifat Yehuda yang suka melawan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia telah menyerahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyaksikan tayangannya tadi. Kita melihat ada seorang anak kecil. Umurnya berapa tadi? Nah, umurnya 8 tahun. Nah, umurnya 8 tahun tetapi dia sudah menjadi seorang raja. Berarti sekitar kelas 3 SD ya, dia terpilih menjadi raja. Nah, kenapa dia bisa menjadi seorang raja? Nah, pada masa pemerintahan raja-raja dalam perjanjian lama, kalau nenek moyangnya sebagai raja, itu akan turun-temurun kepada cucu-cucunya. Dia akan terpilih menjadi seorang raja. Termasuklah dalam nas khotbah kita ini siapa? Iya, Raja Yosia. Raja Yosia walaupun masih kecil, dia sudah menjadi raja. Dan Raja Yosia memiliki tanggung jawab yang besar. Kita belajar hari ini bahwa seorang anak yang masih kecil, usianya belum banyak, tetapi dia sudah mengemban tanggung jawab yang besar. Dia bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, Yosia di sini luar biasa. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia sudah memerintah sebagai seorang raja. Dia mengemban tugas yang cukup besar, yang sangat besar. Sehingga apapun itu, tugas yang diberikan kepadanya, dia harus selesaikan. Dia harus bertanggung jawab. Demikian juga dengan hidup adik-adik.
Nah, ketika misalnya di rumah, di sekolah minggu, orang tua kita memberikan tugas kepada kita, kita jangan hanya mengiyakan, tetapi harus melakukannya. Kita jangan mengatakan iya tetapi tidak melakukannya. Itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang disukai Tuhan seperti apa? Yang seturut dengan perkataannya. Apa yang dikatakan dilakukan. Dan anak-anak seperti itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau adik-adik diberi tanggung jawab atau tugas di rumah atau di sekolah, berarti adik-adik harus mau melakukannya. Contohnya tadi, Raja Yosia umurnya 8 tahun. Dia sudah menjadi raja. Nah, dia di sekolah minggu, Yosia di sini tidak menjadi tinggi hati. Walaupun dia seorang raja, tidak. Tetapi dia selalu merendahkan hatinya. Dia selalu seturut di jalan Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu. Kalaupun misalnya kita juara 1 di sekolah, kita mendapatkan prestasi yang luar biasa, kita jangan tinggi hati, tetapi selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena kepintaran kita, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu turun dari siapa? Iya, dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, tetaplah rendah hati. Nah, di sekolah minggu, apalagi yang kita pelajari dari video yang kita saksikan tadi. Kita lihat bagaimana Yosia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hatinya tersentuh dan juga hidupnya dituntun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus suka membaca firman Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang akan membuat kita berhasil. Nah, adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil? Nah, kuncinya adalah sukai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita baca di Roma 2 ayat 13 dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Itu tadi tertulis di Roma 2 ayat 13. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik mau belajar dari Yosia yang bagaimana hidupnya mencintai Tuhan, bahkan bukan hanya dirinya sendiri yang dia cintai, tetapi seluruh kerajaannya dia ajak untuk mencintai Tuhan, untuk mengimani Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Itu makanya dia hilangkan penyembahan-penyembahan berhala. Dia berantas itu semua, dia bersihkan itu semua. Supaya apa? Supaya bangsa Israel takut akan Tuhan. Maka dari itu, kerajaan Israel, kerajaan yang mengasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yosia untuk memberantas semua penyembahan-penyembahan berhala. Demikian juga dengan hidup kita. Kita juga harus benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan percayai Dia, imani Dia. Sama seperti Yosia. Kita belajar dari hidup Yosia yang selalu takut akan Tuhan. Sekalipun Yosia tidak mendapatkan contoh yang baik
dari leluhurnya, termasuk neneknya Manasye. Sekalipun itu ayahnya tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena kebenaran Tuhan dia sukai, dia hidupi, dia jadi berkat, dia bawa kerajaannya, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau tiba hari Minggu, kita harus benar-benar siap sedia untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, ini hari Minggu. Kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kita ajak kakak kita, adik kita, mama kita, semua keluarga kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kalau tidak, Tuhan akan murka kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak seturut di jalan Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu pun harus melihat, ketika mama bapak tidak beribadah, kita ajak beribadah. Ini hari Minggu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kalaupun misalnya tidak bisa ke gereja karena pandemi ini, nah di rumah juga ya, karena ada online ya, ada ibadah online. Dari situ kita belajar dan menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Kami belajar melalui Raja Yosia yang penuh tanggung jawab melakukan kebenaran firman Tuhan serta dibimbing oleh tangan Tuhan. Dia mampu memberantas penyembahan-penyembahan berhala. Demikian juga dengan kami anak-anak-Mu. Bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan kami di rumah, di gereja, dan di sekolah. Biarlah kami anak-anak-Mu menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita. Mari adik-adik, persiapkan hati dan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat satu pujian lagu, Tison Adong Kuboan Tuhan. Tison Adong Kuboan Tuhan, Samueli meluku besok dunia. Sadi nama argana Tuhan, mola sadi rajuma subedi dan rasa. Jalma Tuhan sadat marwan. Adik-adik, kita angkat lagi pujiannya. Katakan Tison Adong Kuboan Tuhan. Tison Adong Kuboan Tuhan, Samueli meluku besok dunia. Sadi nama argana Tuhan, mola sadi rajuma subedi dan rasa. Jalma Tuhan sadat marwan. Bapak kami, sekolah minggu kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Yosia yang hidupnya mencintai Tuhan, bahkan bukan hanya dirinya, tapi seluruh kerajaannya. Dia bawa untuk mencintai Tuhan dan membuang penyembahan berhala sehingga Yosia menjadi berkat. Sampai ketemu di ibadah minggu depan, adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi. Tiba saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini, kita mau membuat salib, ya, salib atau pembatas Alkitab, ya adik-adik. Polanya salib ya. Nanti adik-adik mau buat pola apa di rumah untuk pembatas Alkitabnya, terserah adik-adik. Apa aja bahannya? Adik-adik tentu pasti punya di rumah kertas origami dan gunting, terus pita. Kalau adik-adik di rumah punya pita bekas boleh ya. Terus pulpen untuk menulis. Nah, nanti adik-adik yang kelas balita boleh minta bantuan sama mama atau sama kakak atau sama abang membuat pola salibnya, ya. Kita membuat pola salib, ya. Nanti di dalamnya adik-adik boleh tulis ayat hafalan minggu ini. Ya, ayat hafalannya terambil dari Roma 2 ayat 13. Nanti adik-adik boleh baca Alkitabnya di rumah. Roma 2 ayat 13. Isinya karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang yang akan dibenarkan. Nah, itu aja untuk aktivitas kita siang ini. Sangat mudah, tetapi sangat mengingatkan kita agar kita diingatkan kalau kita buka Alkitab, kita diingatkan oleh salib kita pengikut Tuhan Yesus, agar kita benar-benar hidup benar di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kita tetap pikul salib Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu aja tes kita minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa dikirim ya. Bye-bye. Jika tanpa kasih cinta